Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Holik Abdullah, semester 2 Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Dr. Nyai Nailun Najah. Kebetulan pada kesempatan ini saya mengangkat tema tentang bagaimana sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Terkait Khulafaur Rasyidin, kita bicara mengenai bagaimana sejarah peradaban Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kita tahu bahwa Khulafaur Rasyidin ini merupakan khalifah pengganti Rasulullah pasca beliau wafat. Namun perlu diketahui, sebelum kita jauh membahas tentang bagaimana sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari kedua kata, yakni khulafa atau khilafah, yang berarti pengganti ataupun pemimpin. Kemudian ar-rasyid adalah petunjuk. Jadi bisa dimaknai bahwa Khulafaur Rasyidin ini merupakan pemimpin atau pengganti Rasulullah yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sebelum Khulafaur Rasyidin ini membentuk suatu pemerintahan atau khalifah, umat Islam memiliki sosok public figure pemimpin, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pasca beliau wafat dan tidak memberikan wasiat ataupun petunjuk siapa kandidat calon pengganti khalifah beliau, tentunya hal ini membuat umat Islam pada waktu itu menjadi suatu polemik atau kisruh di kalangan umat Islam. Pasca meninggalnya Rasul, umat Islam khususnya di kawasan Arab ini bisa dibilang mengalami kondisi yang tidak stabil, sebab mereka itu sedang haus mencari ilmu pengetahuan, mencari makna hidup ketika Rasulullah hadir sebagai sosok public figure. Kemudian ketika beliau wafat, tentunya hal ini menjadi hal yang sangat menyedihkan bagi mereka. Mereka kehilangan sosok public figure yang tidak hanya menjadi sosok pemimpin negara, melainkan sebagai sosok spiritual. Ketika beliau wafat dan tidak memberikan wasiat ataupun petunjuk siapa yang akan mengganti beliau, tentunya hal ini menjadi kisruh ataupun polemik di tengah-tengah umat Islam pada waktu itu. Belum lagi jenazah beliau dikebumikan, ini antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin ini sudah kisruh untuk menentukan siapa sosok pengganti beliau, sosok pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kekisruhan, kekacauan di kalangan umat muslim pada waktu itu dilihat oleh sahabat seperti Abu Bakar dan Sayyidina Umar, maka sahabat Abu Bakar menjadi penengah di kalangan umat muslim pada waktu itu, yakni beliau memberikan nasihat, memberikan pidato untuk menenangkan kaum muslimin pada waktu itu, dan juga beliau bermusyawarah dengan umat Islam untuk menentukan siapa calon kandidat pengganti Rasulullah. Akhirnya dari hasil musyawarah tersebut, Abu Bakarlah terpilih sebagai khalifah. Tentunya pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah ini atas pertimbangan banyak hal, sebab kalau dilihat dari sisi silsilahnya, beliau ini tidak ada garis keturunan dengan Rasulullah, tapi beliau ini merupakan
sahabat Rasulullah sejak kecil dan juga termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, yakni orang yang pertama kali masuk Islam dan mempercayai Rasulullah sebagai nabi dan utusan. Beliau juga pernah mengganti posisi Rasulullah. Ketika Rasulullah sakit, Abu Bakar menjadi imam sholat. Juga selain itu, keakraban beliau dengan Rasulullah sejak kecil hingga dewasa ini sangat erat sekali. Kalau dilihat dari garis keturunan pada waktu itu, yang berhak menjadi khalifah yakni sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau dilihat dari segi silsilahnya, Ali bin Abi Thalib ini masih memiliki garis keturunan dengan Rasulullah. Namun pada waktu itu Sayyidina Ali masih sangat kecil dan dipandang belum layak untuk menjadi seorang pemimpin. Maka sahabat Abu Bakar lah yang dilantik, yang ditunjuk oleh umat muslim pada waktu itu untuk menjadi khalifah. Bagaimana keadaan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin? Kalau kita lihat, sangat berbeda jauh dengan masa peradaban Islam setelah Khulafaur Rasyidin, seperti dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, yang mana notabene-nya ilmu pengetahuan itu sudah sangat maju sekali. Bahkan ilmu pengetahuan rasionalitas itu maju karena banyak mengadopsi dari imperium Yunani dan Romawi. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini adalah masa di mana merintis sebuah moral, merintis pembentukan moral, juga landasan atau fondasi terbentuknya ilmu pengetahuan pada periode-periode berikutnya. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini ketika diangkat menjadi khalifah, usianya sudah sangat sepuh. Beliau menjadi khalifah dalam kurun waktu yang sangat singkat, yakni 2 tahun 3 bulan. Akan tetapi dalam waktu 2 tahun 3 bulan ini, waktu tersebut menjadi kunci ataupun letak dasar eksistensi Islam dan perkembangan Islam sampai saat ini tetap bertahan dan berkembang. Tentunya kunci sebenarnya ada pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, karena semenjak Rasulullah wafat ini ada beberapa golongan yang bermunculan, ada beberapa kaum yang bermunculan seperti orang-orang murtad, orang-orang munafik, bahkan ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Pada pemerintahan Abu Bakar, beliau ini dihadapkan dengan 3 golongan ini. 3 golongan orang-orang murtad, orang-orang munafik, juga orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Tapi alhamdulillah berkat kegigihan, berkat ketabahan, berkat kerja keras sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau mampu menumpahkan bahkan memberontak golongan-golongan tersebut hingga akhirnya Islam jaya. Seandainya Abu Bakar ini tidak berhasil mengalahkan atau menuntaskan golongan-golongan tersebut, maka Islam sampai sekarang sudah tidak bisa kita cium aroma wanginya. Ada banyak sekali peran-peran Abu Bakar ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Ketika beliau sudah berhasil menertibkan kondisi masyarakat Arab, beliau beralih pada pengembangan perluasan wilayah, melakukan ekspansi, juga melakukan kodifikasi atau pengumpulan ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Ini semua atas saran sahabatnya, yakni Umar bin Khattab. Beliau menyarankan agar Abu Bakar melakukan kodifikasi atau pengumpulan
ayat suci Al-Quran dalam satu mushaf yang masih berjajaran di tulang-tulang, kulit-kulit hewan dan bebatuan yang kemudian dijadikan menjadi satu. Sebab pada waktu itu banyak sekali para penghafal Al-Quran yang berguguran atau syahid di medan perang, sehingga dikhawatirkan dengan banyaknya para penghafal Al-Quran yang berguguran, Al-Quran itu ditakutkan musnah. Namun usulan ini, usulan Sayyidina Umar kepada Abu Bakar, ini sempat ditolak, sempat membuat Abu Bakar ragu, sebab tidak ada otoritas dari Nabi. Bahkan Nabi sendiri tidak pernah melakukan kodifikasi menurut Abu Bakar. Namun karena berkat kegigihan, berkat upaya yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tentang tujuannya melakukan kodifikasi Al-Quran, sehingga Al-Quran pada waktu itu berhasil dikumpulkan menjadi satu dalam satu mushaf. Itu semua atas jasa-jasa Abu Bakar sebagai peletak pondasi pemimpin, sebagai kunci juga kesuksesan Islam bisa eksis sampai sekarang. Dari keempat Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, tentunya memiliki pola dan karakter kepemimpinan yang berbeda. Kalau dilihat secara universal, peletak dasar kesuksesan Khulafaur Rasyidin ini berada di tangan Abu Bakar. Namun puncak peradaban itu terletak pada Umar bin Khattab, yang mana beliau ketika menjadi pemimpin atau khalifah, memang kondisi masyarakat Arab itu sudah stabil, sehingga beliau fokus dalam melakukan perluasan wilayah, menata sistem pemerintahan, juga melakukan administrasi dengan mengadopsi dari kerajaan-kerajaan Persia dan Romawi, sehingga hal ini bisa dikatakan bahwa Islam mengalami kemajuan di bidang ekspansi dan juga perluasan wilayah sampai ke Mesir dan Iskandaria. Pada masa kepemerintahan Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab, pada awal periode ini kondisinya masih sangat stabil. Namun pada periode kedua itu sudah terjadi konflik-konflik intern di dalam negara, di mana memang ada pihak-pihak tertentu seperti keluarga Muawiyah bin Abi Sufyan yang memang sejak awal menginginkan jabatan sebagai khalifah. Nah, ketika Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, Muawiyah ini diangkat menjadi gubernur, sehingga memberikan peluang besar bagi Muawiyah bin Abi Sufyan dan keluarganya untuk meningkatkan ambisinya menjadi khalifah, sehingga nanti akan memberontak pada pemerintahannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada masa Sayyidina Ali menjabat sebagai khalifah, memang kondisi umat Islam itu sudah terpecah belah. Pada awalnya beliau merasa keberatan menerima jabatan sebagai khalifah, namun karena kondisi sangat genting dan memang dibutuhkan sosok pemimpin pasca terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, maka Sayyidina Ali mau dibaiat menjadi khalifah. Namun karena kondisi umat Islam pada waktu itu sudah terpecah belah, ada beberapa golongan, kelompok yang tidak mau mengakui Sayyidina Ali sebagai khalifah, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan juga ada beberapa sahabat seperti Tolhah dan Zubair yang menuntut keadilan, meminta keadilan kepada Sayyidina Ali untuk mencari sosok sebenarnya pembunuh Sayyidina Utsman.
dan harus dihukum mati. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Sayyidina Ali, dan justru kematian Sayyidina Utsman bin Affan dimanfaatkan oleh pihak Muawiyah dan menuduh Sayyidina Ali lah pelakunya. Selain itu, juga ada kelompok pendukung Sayyidina Ali, yakni kelompok Syiah, yang menginginkan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Tentunya hal ini membuat sulit bagi Sayyidina Ali, sehingga terjadilah perang Jamal, yakni perang antara Siti Aisyah, Zubair dan Tolhah melawan Sayyidina Ali. Selain itu, memang sebenarnya Siti Aisyah dan Sayyidina Ali ini ada konflik intern, di mana pernah dituduh berselingkuh ketika melakukan perjalanan, sehingga gara-gara konflik ini terjadilah perselisihan antara Sayyidina Ali dan Siti Aisyah, hingga menyebabkan terjadi perang Jamal yang kemudian dimenangkan oleh Sayyidina Ali. Tolhah dan Zubair terbunuh dalam peperangan Jamal, sementara Siti Aisyah masih tertawan. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini bisa dibilang masa pembentukan moral serta perbaikan akidah masyarakat yang sempat mengalami disabilitas. Kemudian terjadinya konflik intern dalam memperebutkan khalifah. Jadi bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan pada masa Khulafaur Rasyidin ini masih seputar tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.